Baik, Pak Iman sudah siap? Kalau perlu bisa dicatat, ya syukur kalau bisa disimak. Bila ada dosen pejabat UNISA yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, sehingga merusak keharmonisan kinerja dosen, serta merusak tatanan menuju UNISA unggul, apa tindakan dan langkah-langkah saudara? Saya ulangi. Bila ada dosen pejabat UNISA yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, sehingga merusak keharmonisan kinerja dosen, serta merusak tatanan menuju UNISA unggul, apa tindakan dan langkah-langkah saudara? Pertanyaan berikut. Bagaimana analisa dan solusi saudara kaitan visi, misi dengan strategi dan program kerja ditinjau dari SWOT UNISA? Saya ulangi, karena satu pertanyaan saja, belum di sini ada dua. Bagaimana analisa dan solusi saudara kaitan visi misi dengan strategi dan program kerja ditinjau dari SWOT UNISA? Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa kita berorganisasi memiliki kode etik yang sudah ditetapkan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kesalahan-kesalahan itu mungkin saja bisa terjadi terhadap siapapun. Ketika rektor sudah dilengkapi dengan warek, kemudian LPM, LPI dan lain-lain, maka prosedur yang harus ditempuh adalah pelanggaran itu harus bisa dibuktikan. Jadi selama ini ada ini begini secara resmi dan secara bukti tidak kuat, kita tidak bisa menindak. Namun demikian, sebelum masuk ke yang lebih tinggi ada mekanismenya. Kalau kaitannya dengan kode etik di lingkungan fakultas misalnya, saya kira beberapa yang sudah diselesaikan di fakultas selesai, atau belum selesai juga baru LPI turun, belum juga baru kita dengan warek dengan rektor. Artinya mekanisme ini tidak hanya dugaan, tapi harus ada yang bisa membuktikan. Inilah mungkin dalam proses hukum praduga tak bersalah berhusnuzon itu tetap kita junjung. Tetapi kita kembalikan ke aturan yang ada. Kalau kaitan dengan akademik atau kaitan dengan akuntabilitas, kepercayaan dan yang diselewengkan, disalahgunakan, saya kira itu sudah ada bagiannya. Kalau akademik biasanya yang sudah di semester berikutnya ada yang dikurangi ngajarnya atau tidak dikasih ngajar. Nah, teguran-teguran ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, ya. Jadi pendekatan yang tadi di awal di visi misi saya, bahwa kita kebersamaanlah yang bisa akhirnya mewujudkan tujuan kita, sehingga secara kekeluargaan ketika emosional terbangun, maka mengingatkan kesalahan itu tidak harus dengan dilakukan hukuman yang langsung keras, tapi ada prosedurnya. Artinya kalau ada yang dekat mungkin bisa diingatkan, kalau memang skalanya ringan. Kalau skalanya sudah berkali-kali dan itu terbukti, saya kira itu bisa kita lakukan pendalaman, kemudian kita ambil tindakan. Beberapa yang lalu misalnya karyawan datang tiba-tiba diberhentikan, itu begitu kagetnya. Tapi ketika dipanggil dulu, kenapa sih bisa begitu? Oh, sebabnya gini, warung istri saya nggak ada yang nunggu segala macam. Ya udah, pilih warung apa pilih kampus? Pilih warung, ya silahkan. Itu artinya itu pilihan. Nah, inilah yang pendekatan yang bisa kita bangun, pendekatan kemanusiaan. Yang kedua, analisa visi misi yang mungkin saya sampaikan maksudnya ya, terhadap analisis SWOT. Makanya di awal tadi yang kita lakukan adalah pemetaan sumber daya.
baik SDM maupun sumber daya yang kita miliki, sehingga kita tahu dari situ strength-nya apa, kekuatannya apa. Kemudian kita bisa explore weakness yang kita miliki selama ini, kekurangan-kekurangan yang kita miliki selama ini, kita terbuka untuk kita bareng-bareng kita cari kekuatan, kemudian kelemahan kita, kemudian opportunity-nya apa bagi lembaga kita. Kemudian sekarang ada COVID, kita disadarkan bahwa kuliah itu tidak harus di kelas, semua dipaksa untuk sadar, sehingga kita pun akhirnya harus melakukan itu. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Di situ ada opportunity, sehingga bisa saja misalnya kalau dulu kelas jauh dilarang, sekarang bisa jadi posisinya bukan kelas jauh tapi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ada sekian porsi, sekian tatap muka, kemudian sekian persen online. Inilah yang kemudian undang-undang yang boleh PJJ itu hanya UT, kemudian sekarang mulai bergeser, siapapun bisa. Cuman untuk lembaga yang belum berizin dikasih alternatif, yaitu blended learning. Inilah opportunity. Yang ketiga, yang keempat, treatmentnya apa? Setelah tahu kekuatan, kemudian kelemahan, ada opportunity, maka treatment yang kita lakukan untuk mencapai tujuan apa? Kelemahan-kelemahan yang ada kita bisa tutupi seperti apa? Artinya gini, tidak semua dosen mungkin sekarang memiliki kemampuan IT yang mumpuni, tapi kita bisa menyiapkan lembaga yang akan mendampinginya supaya nanti terbiasa. Dia mau install, silakan. Dia nggak tahu cara bikin Zoom meeting, dibikinin, silakan kuliah. Jadi lembaga inilah yang kemudian nanti memperkuat visi, yaitu lembaga pengembangan teknologi. Ya, kalau sekarang kita berjalan Pusinfo, kita bisa gabungkan menjadi yang lebih luas. Posisinya langsung misalnya di bawah Rektor dan Warek, langsung di bawah. 3 lembaga ini bertanggung jawab untuk mengeksplorasi penjabaran atau implementasi dari visi yang akan kita capai. Gitu. Jadi ini akan mengawasi nih, selalu terevaluasi, sehingga dari sekarang sampai 2024, 2024, 2028 sampai 2023 mungkin kita bisa mencapai itu. Ya, ukuran-ukuran itu kita bisa capai dengan tadi lembaga yang memperkuat visi ini. Ya, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Visi misi dan SWOT, saya kira itu. Jadi antara kekuatan, kelemahan, opportunity yang ada, kemudian treatment yang mau kita lakukan apa, itu menjadi prioritas. Jadi kalau saya terpilih, salah satu prioritasnya adalah ya SWOT ini. Kita pemetaan seperti tadi saya sampaikan, pemetaan SDM, pemetaan fasilitas, pemetaan, udah kita punya kekuatan. Di luar, orang menganggap kita itu sama dengan perguruan tinggi negeri. Dia tidak tanya berapa ini, lokasi di mana, GPS-nya mana, nggak ada. Yang jelas ketika ketemu ya kita sama, gitu ya. Nah, fungsi tadi lembaga ini mengimplementasikan hasil SWOT tadi itu bisa dilakukan dengan apa yang saya sampaikan terakhir dalam networking. Ya, ini kayak lama banget, enggak? Cukup ya. Dalam networking. Sebelum COVID, saya udah tanda tangan MOU dengan Universitas CIC. Dia jago IT. Kita mau bikin bela beli mahasiswa. Jadi mahasiswa yang punya bisnis, sekarang mahasiswa punya bisnis, kita bikinin aplikasi di kampus. Dosen mahasiswa yang ada, kita bela-bela teman kita untuk kita beli. Kita nggak ngasih modal, tapi kita bisa beli. Kalau ada mahasiswa kita jualan beras, ngapain beli beras ke pasar? Kita bela dia supaya keuntungannya buat dia. Kalau keuntungannya banyak, dia bisa bayaran kuliah. Nah, ini saya udah MOU-nya seperti itu. Teknik kita sama teknik dia nanti menyelaraskan aplikasi, kemudian kita implementasikan. Namanya bela beli mahasiswa. Nah, ini tentunya dari SWOT ini kemudian kita bisa tahu potensi. Ya, jadi selama ini kita belanja ke pasar. Saya kira kalau itu kita implementasikan, termasuk kata Pak Insan, kalau dosennya ada yang bisnis madu gitu, ngapain beli madu di pasar gitu kan? Kasihan, ini untungnya buat dosennya. Bisnis madu ya? Iya. Nanti beli madu ke Pak Insan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan
Mudah-mudahan kita semua hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, di tengah Covid Corona ini semuanya tetap berada dalam kondisi sehat walafiat, baik diri kita maupun keluarga kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Karnus,